Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini ya, kita diberi kesehatan oleh Tuhan, kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Nah di saat ini kita mau persiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sungguh besar setia Tuhan dalam kehidupan kita. Biar kita semakin hari kita mau lebih dalam menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Bawa kami Allah untuk kami lebih dalam menyembah.
Ini pengakuan kami bahwa kami meninggikan Engkau lebih dari sekarang. Bahwa kami untuk kami lagi dalam hadirat yang kudus. Engkau saja Tuhan yang layak untuk kami sembah. Segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi Engkau. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang mampu mengubah keadaan kami, Allah yang mampu memulihkan keadaan kami. Sebab Engkau besar, buatanmu ajaib. Buatanmu
ajaib bagi kami, yang layak untuk kami tinggikan pada pagi hari ini. Bila Tuhan Kau berikan kami roh sukacita di dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau mau bebaskan roh kami Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Karena lewat pujian iman kami berizin bangkit, lewat pujian iman kami berizin menangkan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, dan kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya kita katakan amin. Ya Tuhan, Kamu berikan kepada salam kepada kanan kiri kita. Katakan Tuhan Yesus itu baik. Amin. Mari kita bersama bagi Dia. Allah yang baik dari dulu sekarang sampai selamanya.
Biarlah sukacita yang daripada Allah memenuhi ruangan ini, terlebih ruangan hati kita. Puji nama Tuhan, kita akan berikan yang terbaik ya Tuhan. Sembah berjalan. Sungguh Allah yang baik. Nama-namanya kasihnya tidak pernah berhenti. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih atas kesembuhan yang Bapak Ibu berikan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan berlipat kali ganda kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Tiba waktunya kita akan dengar akan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah semakin hari hidup kita ini dan semakin mendekat kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita ketika hidup kita ini melekat kepada Tuhan dan mempercayakan segala aspek hidup kita kepada Tuhan, maka kita tidak perlu takut akan keadaan seperti ini. Kita senantiasa boleh terhubung dengan Tuhan. Haleluya.
aku rindu pagi hari ini aku diberkati. Tuhan, aku rindu pagi hari ini hidupku dibenarkan. Tuhan, aku rindu pagi hari ini aku datang di tempat ini dan aku pulang mengalami sesuatu yang baru dalam hidup. Katakan pada pagi hari sebelum kau menerima firman Tuhan, katakan dengan segenap hatimu, apa yang menjadi tujuanmu datang di tempat ini? Apa yang menjadi kerinduanmu datang di tempat ini? Katakan sama Tuhan, aku mau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Aku mau hidupku bukan hanya sekedar aku hanya melayani, tapi bagaimana hidupku ini, aku mau benar-benar aku memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari pada pagi hari ini, katakan dengan segenap hatimu, aku mau Tuhan tinggal di dalam rencana-Mu. Aku mau Tuhan tinggal di dalam kehendak-Mu. Aku mau Tuhan melakukan segala sesuatu apa yang benar dalam kehidupanku Tuhan. Mari pada pagi hari ini, katakan dengan segenap hatimu, selalu melekat di hati. Imanmu itu mendasari hidupku. Biarkan jemaat Tuhan yang menyanyikan pujian ini, katakan ku terhubung. Kami mau terhubung dengan Tuhan. Sebagai firman yang hidup itu jangan menghidupkan dalam kehidupan kami Tuhan. Lebih lagi, katakan ku terhubung. Kesempatan yang Tuhan berikan di pagi hari ini, kami boleh memberikan waktu kami untuk Tuhan. Biarlah ibadah pada pagi hari ini akan menguatkan iman kami, supaya hidup kami benar-benar kami bisa menghidupi setiap firman yang hidup itu dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, berfirman pada pagi hari ini, dan ketika firman dibentangkan, firman Tuhan bisa menjadi berkat bagi setiap kami. Kami siap diberkati, kami siap dipulihkan, kami siap mengalami sesuatu yang baru dengan Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya sahabat jemaat Tuhan GKI, sekali lagi shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Anda bersukacita? Ya, harus. Jadi anak Tuhan itu tidak boleh kehilangan yang namanya sukacita. Yesus juga katakan amin. Jadi anak Tuhan itu tidak boleh tidak ada sukacita. Karena kenapa? Firman Tuhan jelas berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah
Mengeringan tulang ya Bapak Ibu. Sesuatu yang harus kita kerjakan, yaitu bagaimana jangan pernah padamkan roh. Senggol kanan kiri mengatakan jangan padamkan roh. Ayo, senggol dong. Ayo belum nyenggol, nanti padam lo ya. Ya, senggol dong, jangan padamkan rohmu. Bapak Ibu jujur Bapak Ibu, saya itu kangen sama jemaat di tempat ini. Saya bilang ini rumah saya yang kedua Bapak Ibu. Ya. Saya kangen, tak batin-batin kok gak diundang-undang ya. Akhirnya tembus akhirnya ya kan. Puji Tuhan Tuhan Yesus baik. Oh, ini pemain musiknya mana ini? Pemain keyboard ini mesti menghilang. Ya, Pak Sony, where are you? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya mau tanya dalam kehidupan Bapak Ibu semua jemaat Tuhan di tempat ini. Kira-kira ketika kita dalam satu hari kita tidak minum air putih gimana rasanya? Haus ya? Jangankan satu hari. Itu alasan anak Tuhan kalau berpuasa gak kuat. Saya gak kuat Pak kalau saya gak minum. Wah. Ya, satu hari saja rasanya gak minum itu udah enak. Kalau 2 hari bagaimana Bapak Ibu? Tambah enak. 3 hari tambah nemen. Dan akhirnya terjadi apa namanya? Dehidrasi. Ibu. Nah, hal ini perlu kita ketahui. Bagaimana hal yang sesuatu yang kita butuhkan itu, kalau kita tidak masukkan dalam tubuh kita, kita akan mengalami yang namanya dehidrasi. Amin. Kita akan mengalami yang namanya kekurangan loh. Apa? Usus kita ini rasanya akan lengket kalau kita tidak minum. Hal seperti ini manusia selalu mengalami yang namanya apa? Kebingungan. Nah, Ibu, seringkali kita sebagai anak Tuhan kita tidak pernah sadar, bahkan kita kehilangan akan kesadaran itu. Yang terjadi banyak anak-anak Tuhan mengalami yang namanya dehidrasi rohani. Kenapa saya katakan dehidrasi? Coba saya mau tanya. Ketika Bapak Ibu ini ya, satu hari tidak berdoa, kira-kira biasa apa enggak? Halo, jawab dengan jujur. Halo, share is good. Ya, satu hari nggak berdoa, nggak baca firman Tuhan, mengalami dehidrasi enggak? Biasa enggak? Bingung apa enggak? Ada yang bilang bingung cuma satu orang, yang lainnya enggak bingung. Apa Ibu? Sadar enggak? Hal seperti ini kadang-kadang manusia hanya apa yang memenuhi dalam dirinya kebutuhannya, dia merasa akan kekurangan. Benar enggak? Tapi kalau dia tidak merasa dirinya itu kekurangan dengan berdoa, dia merasa itu biasa, saya katakan Anda sedang berbahaya itu. Jadi mata dikatakan bahwa doa adalah nafas apa? Kehidupan. Tapi banyak anak-anak Tuhan tidak suka apa? Tidak suka yang keras. Ya. Bingung enggak? Serius bingung? Haleluya, semua di tempat ini kayaknya sudah mengetahui firman Tuhan. Kayaknya saya nggak perlu yang firman Tuhan lagi Pak ya. Bapak Ibu, coba kita mau belajar tadi lagu tadi itu ku terhubung. Coba saya bilang kok hilang ya. Oh pindah di sini. Oh pindah di sini. Iya. Coba baiknya yang ref ya. Ku terhubung dengan coba Pak Sony lagu tadi. Ku terhubung dengan coba. Ku terhubung denganmu. Next. Selalu melekat di hatimu. Ini baik. Firman-Mu itulah apa? Dasar hidupku. Ya, bukan secara kebetulan saya nggak janjian dengan yang membawa WL Worship Leader pagi hari ini. Tema pagi hari ini adalah firman yang hidup. Tuhan tidak pernah salah.
Saya berdoa firman apa yang Tuhan mau berikan buat jemaat di tempat ini. Kau berbicara tentang firman yang hidup. Firman-Mu adalah dasar hidupku. Kalau firman Tuhan dijadikan sebuah dasar, sebuah fondasi dalam kehidupan kita, saya katakan engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Amin. Ketika firman Tuhan itu menjadi dasar dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya dehidrasi. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu, dari sinilah kita mau belajar bahwa betapa pentingnya bahwa firman itu yang harus merubah hidup kita. Firman itu sudah masuk dalam diri kita. Firman itu sudah benar-benar mereka dalam diri kita yang menjadikan hidup kita ini benar-benar menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Allah mau. Banyak orang nggak sadar kena penyakit dehidrasi. Ada lagi yang penyakit yang berbahaya juga. Kelihatannya kalau di mimbar, kalau mimpin pujian main musik, wah luar biasa, bersorak nyanyi. Tapi dalam hatinya masih mempunyai yang namanya kepahitan, marah, dendam. Itu namanya diabetes. Ya, diabetes orang tahu diabetes basah. Kalau kelihatannya di luarnya kering, tapi dalamnya basah. Itulah anak-anak Tuhan. Kalau hatinya belum dipulihkan Tuhan, pujian sukacita, tapi masih sering marah, sering dendam, sering jengkel. Hati-hati. Bapak Ibu, pagi hari ini jadikan firman yang hidup itu yang akan berubah hidup. Setiap kita mau datang di rumah Tuhan, kita ibadah seperti pagi hari ini. Berdoalah, Tuhan, aku mau kedatanganku di bait suci-Mu ini akan mengubah hidupku. Jadi jangan jadikan suatu ibadah hanya sesuatu rutinitas. Tuhan tidak pernah bangga kalau engkau bisa menjadi pemimpin pujian yang hebat, menjadi pemain musik yang luar biasa, menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa. Tuhan tidak bangga. Tuhan bangga kalau hidupmu itu benar-benar sudah hidup, sudah menghidupi setiap firman Tuhan dalam hidup. Itu Tuhan bangga. Jadi katakan amin. Ya, ayo kita mau bangkit. Ya, hari tambah hari dunia nggak tambah baik. Hari demi hari dunia bertambah hari bertambah tidak baik. Kalau dunia tambah tidak baik, anak Tuhan tambah tidak baik. Bagaimana jadinya? Ya, harus semangat sama Tuhan. Imanmu itu harus merubah keadaan. Jangan imanmu dirubah sama keadaan. Kalau firman benar-benar hidup di hidupmu, maka keadaan itu akan berubah karena imanmu sama Tuhan. Amin. Kalau firman Tuhan itu benar-benar kau taruh, tancapkan dalam hidupmu, saya percaya bahwa hidupmu itu akan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Kayaknya sudah ngaku semua ini. Kita buka sama-sama pada pagi hari ini di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Sudah ketemu semuanya? Bikin firman Tuhan dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah yang hidup dan kuat dan lebih tajam dari apa? Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan apa? Memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Katakan amin. Bapak Ibu, firman Tuhan dikatakan sebab firman Allah yang hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang yang bermata dua manapun. Ketika kita mengizinkan firman Allah itu mengubah hidup, maka firman Tuhan akan menusuk tajam. Kalau kena firman Tuhan yang keras, sama katakan jangan tersinggung, tapi katakan Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan ini. Amin. Jadi ketika kau menerima firman Tuhan yang hidup yang benar-benar yang tajam, katakan Tuhan, aku mau diberkati, aku mau dipulihkan Tuhan. Katakan aku mau hidupku benar-benar menjadi sesuatu yang baru.
Ayo senggol kanan kirimu, katakan aku mau hidup yang baru. Amin. Ya, firman yang hidup, ya. Coba, firman yang hidup berpusat pada siapa? Berpusat kepada Yesus Kristus yang merupakan perwujudan firman Allah yang hidup dan berkuasa. Jadi tidak ada alasan kalau anak-anak Tuhan mengalami yang namanya apa? Stres. Ya. Kenapa? Yang paling bikin stres anak Tuhan itu ketika mengalami apa namanya? Jatuh tempo. Oke. Benar ya? Ya. Kalau sudah kena jatuh tempo, bingung sudah. Ya, jatuh tempo bayar A, bayar B, bayar C, bingung. Ya. Benar nggak? Yang guyon ini paling banter pasti itu. Benar ya? Tapi Ibu, jadi kita mau belajar di sini, ya, mengikut Yesus, ya. Jadikan itu adalah sesuatu kesukaan. Amin. Adalah kepujian yang kita suka. Mengikut Yesus, nantikan. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Katakan, melirik Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lirik ini mengatakan mengikut Yesus adalah apa? Kesukaan. Jadi mau saya berpesan kepada jemaat di tempat ini, jadikan dalam hal kau mengikut Yesus ini adalah merupakan suatu kesukaan dalam hidup. Karena kau mengikut Yesus ada kesukaan. Saya percaya bahwa apapun yang Bapak Ibu alami, saudara-saudari semua alami, saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya ketakutan. Yesus katakan amin. Kalau kita mengikut Yesus menjadikan itu kesukaan dalam diri kita, saya yakin hidup akan mengalami sesuatu yang baru. Percepatan dan pertepatan itu Tuhan akan kerjakan dalam hidup. Amin. Jadi kena masalah, jangan hanya ketika kita mendapatkan sesuatu berkat dari Tuhan, kita katakan Tuhan terima kasih buat baik, Engkau berkat-Mu, Engkau baik. Kita nyanyi pujian, Engkau baik, teramat baik. Ketika kita dapat sesuatu yang baik, kita katakan Tuhan Yesus baik. Pernahkah kita ketika kita mengalami sesuatu, Tuhan izinkan kita sakit, Tuhan izinkan usaha kita mulai turun, bisakah kita mengatakan Tuhan Yesus itu baik? Halo? Halo? Wow. Harus bisa Bapak Ibu. Ini yang namanya bagi firman yang hidup itu menusuk tajam dalam hidupmu, merubah, sehingga kau akan tahu bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang tidak baik. Amin. Tidak ada rancangan Tuhan yang tidak dikerjakan dengan baik dalam hidup. Itu namanya baru anak-anak Tuhan yang selalu on fire. Ya, dia tidak akan mengalami goncangan apapun, dia akan tetap selalu dia baik. Saya diingatkan tentang goncangan di dalam baptisan kolam apa? Betseba. Kenapa di situ firman Tuhan mencatat? Alkitab mencatat bahwa ketika air itu digoncangkan, orang yang masuk ke dalam air itu dia mengalami apa? Kesembuhan. Bapak Ibu, coba firman Tuhan ini kita tidak pernah sadar bahwa sesungguhnya ketika anak Tuhan diizinkan Tuhan mengalami goncangan, berbahagialah semua. Kenapa? Tuhan mau atau sedang menjadikan hidupmu tambah baik. Yesus katakan amin. Kenapa dalam kolam Betseba ketika mereka mengalami, ketika air digoncangkan, ketika dia tambah masuk dalam goncangan itu, tapi tambah sakit apa tambah sembuh? Sembuh.
pernah kita mengerti firman Tuhan ini. Saya dikasih tahu sama Tuhan mengenai tentang firman Tuhan ini. Iya ya Tuhan ya. Lek manusia ini hidupnya adem, air berkat mengalir terus, ya kan? Setiap hari diberkati. Saya bilang bahaya dapat itu mulai ini. Ya. Lek wong Jawa bilangnya apa? Kacang lupa kulitnya. Ya. Manusia yang diberkati Tuhan itu mesti rata-rata apa? Neko bahasa Jerman, ya kan? Neko. Ya. Sadar nggak bahwa kita punya Tuhan yang baik? Tuh harus ngomong amin. Lah, sangka puji Tuhan. Ayo, bangkit dan bangkit. Tuhan katakan tadi pada waktu penyembahan sangat jelas Tuhan berbicara sama saya. Gereja di tempat ini, juga jemaat di tempat ini, taruh pondasimu yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Amin. Firmanmu itu adalah apa? Dasar hidupmu. Dan yang kedua, jadikan pondasi dalam hidupmu. Di dalam gereja ini ada sesuatu doa. Kalau di dalam sebuah gereja tidak ada landasan fondasi doa, gereja itu tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan baik. Amin. Jangan gereja berbicara dulu tentang kuantitas, tapi gereja harus berbicara tentang kualitas. Ketika anak-anak Tuhan di dalam gereja sudah memiliki kualitas yang baik, saya percaya bahwa kuantitas itu Tuhan akan memenuhi. Amin. Jangan dibalik. Pak gereja lek akeh gak enak rasanya. Salah. Kelihatannya banyak, tapi jemaatnya tidak bertumbuh semua. Buat apa? Benar nggak? Mendingan segelintir berapa orang, 10-20 orang, tapi jemaatnya berkualitas semuanya. Saya yakin dan percaya bahwa gereja ini akan diberkati Tuhan. Amin. Gereja ini akan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Firman yang hidup berpusat kepada Yesus Kristus yang merupakan perwujudan firman Allah yang hidup. Kata hidup di sini berarti apa? Menghidupi, hidup di dalamnya. Amin. Jadi hidup di dalamnya. Maka tadi saya katakan menyukai, ikut Yesus menyukai. Lepaskan yang namanya hakmu. Ku lepas semua hakku untuk mengenal apa? Kehendaknya apa? Di hidupku. Lepas hak kita apa? Hak kita melayani. Kita selalu Tuhan, aku sudah melayani lo Tuhan. Kok hidupku masih sama seperti ini? Saya katakan tujuan kau melayani Tuhan jangan mencari sesuatu untuk mendapatkan keuntungan dalam hidup. Tapi tujuan kau melayani Tuhan, bagaimana kau bisa mau menyenangkan hati Tuhan. Sudah katakan amin. Coba ini. Menyenangkan. Sorry Bapak Ibu, saya lagi batuk ini. Menyenangkanmu seakan katakan hanya itu kerinduanku. Semuanya katakan menyenangkanmu senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Jadi apa namanya? Mengikut Yesus, kita mau lepaskan semua hal kita. Bukannya firman Tuhan dikatakan bahwa jeripayamu tidak akan pernah sia-sia jika kau melayani apa? Melayani? Halo, mandi. Jeripayamu tidak akan sia-sia jika kau melayani Tuhan. Ya, jadi tidak usah kau menuntut Tuhan hakmu untuk kau minta berkat sama Tuhan. Senangkan hatinya Tuhan dalam hidupmu. Amin. Hal itu yang menjadi fondasi dasar dalam hidupmu dalam kau melayani Tuhan. Saya yakin keluargamu akan diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Pekerjaanmu akan diberkati Tuhan. Studimu Tuhan akan diberkati Tuhan. Segala sesuatu apa yang kau kerjakan, Allah ada di dalamnya. Jadi firman yang hidup itu benar-benar harus hidup di dalam kehidupan kita orang yang percaya.
Duh, ada ngomong amin. Bahaya ini. Haleluya. Haleluya. Oke. Kalau kita sudah hidup bersama dengan Tuhan, kalau kita menghidupi setiap firman Tuhan yang benar-benar hidup, yang pertama, saya mengatakan bahwa kita tidak akan berjalan sendiri. Amin. Ya, tiap langkahmu itu akan diatur oleh Tuhan. Setiap segala sesuatu apa yang kau kerjakan, Allah ada di dalamnya. Amin. Ini ciri-ciri orang yang sudah melakukan firman Tuhan. Firman yang hidup ini akan merubah segala sesuatu. Engkau tidak akan mengalami ketakutan. Ketika engkau ada mengalami, kayaknya ada jalan buntu. Waduh, kau harus ingat ujian ini. Mengikut Yesus, yang kedua apa? Itulah, mengikut Yesus adalah kekuatan hidupku. Ya, kalau Bapak Ibu sadar bahwa mengikut Yesus adalah kekuatan dalam hidupku, kita tidak akan mengalami kebingungan. Tuhan banyak jalan, banyak cara untuk menuntun hidup. Amin. Gak usah takut, gak usah bimbang, gak usah tawar hati sama Tuhan. Kalau mau bilang seperti itu Bapak Ibu, saya secara manusia kayak hidup ini gimana ya? Kadang-kadang kita mengalami namanya kejenuhan, bener gak? Ya, kayak tadi bener tapi itu jangan, itu gak benar. Ya, ikut Tuhan gak boleh jenuh. Ketika kau ketikanya jenuh, bosan, saya mau katakan itu sinyal dalam diri, berarti kamu perlu dicas, ya, supaya apa? Supaya roh di dalam dirimu tidak ada. Amin. Sehingga kau akan paham, iya, aku tidak boleh mengeluh, aku tidak boleh jenuh menjalani hidup, tetap mengucap syukur. Itu yang harus kau kerjakan. Ketika orang bisa hidup di dalam kebenaran, dia tidak akan pernah menjauh dari kebenaran. Amin. Bangun tidurnya, ketika dia bangun tidur, dia terlebih dahulu akan menyapa Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, selalu menghadap Tuhan dan merendahkan diri, karena mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Katakan itu Bapak Ibu. Ada apa pada pagi hari ketika kita bangun tidur? Seringkali kita yang bingung dilihat pertama Pak? Jujur Pak, panggil 100 ya? Itu yang menjadi Tuhan. Kalau aku bangun tidur, kau mencari HP, sopo si WA, aku si pacar, aduh sayangku stangin dia ya. Itu Tuhanmu. Tapi gak sadar loh, manusia kayak gitu, dehidrasi kayak gitu dilakukan setiap hari. Tapi kalau coba pagi hari, engkau nyanyi, selamat pagi Bapak. Sapa? Enak Bapak Ibu, serius. Saya belajar mendisiplinkan diri saya sampai detik ini. Ketika saya bangun pagi, saya tidak pegang HP, saya langsung sembah Tuhan. Saya sama Bapak saya yang pemilik hidup saya, itu si sahabat tapi dahulu. Ketika saya doa, saya nyembah Tuhan. Yang kedua saya lakukan, sambil HP saya baca firman Tuhan. Itu yang saya kerjakan setiap hari. Barulah saya melakukan aktivitas saya setiap hari. Itu rasanya indah. Amin. Itu firman itu nanti akan benar-benar berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidupmu. Ya. Tapi kalau bangun tidur, kau coba HP sudah diambil, itu Tuhanmu berarti. Bukan Tuhan Yesus yang menjadi Tuhanmu. Bukan Tuhan Yesus yang menjadi kebenaran dalam hidupmu.
yang melakukan hal seperti itu, saya katakan, ayo berubah mulai hari ini. Amin. Ayo berubah, ya. Orang kalau menyukai Tuhan, dia itu sering berbagi dengan Tuhan. Dalam hal apapun katakan, Tuhan, aku mau mengerjakan ini. Di dalam Amsal dikatakan bahwa setiap manusia itu mempunyai apa? Perancangan, ya kan? Tetapi segala sesuatunya, penentunya itu kembali kepada Tuhan. Belajarlah engkau benar-benar melakukan segala sesuatu kok berjalan di dalam apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Tuhan, aku mau melangkah seperti ini. Apakah Tuhan mau? Apakah Tuhan berkenan dengan hidupku? Apakah Tuhan berkenan dengan segala sesuatu apa yang aku kerjakan? Segala sesuatu apa yang aku rencanakan, aku mau serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa di dalam nama Yesus itu ada kuasa yang besar. Amin. Kemarin saya mau melayani di gereja. Saya sakit, saya beberapa hari sakit Bapak Ibu. Makanya tadi ini suara saya masih serak-serak basah. Ya. Saya berdoa Tuhan, aku mau melayani hari Kamis. Suara saya tidak bisa keluar Bapak Ibu. Tapi saat saya tidur, Pak Sony, Ibu, lagu saya sudah dikasihkan Pak Sony. Oke. Saya suka lagu pujian. Lagu saya Pak Sony. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Katakan apa? Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Coba momen ditayangkan lagu pujian ini. Lagu pertama, katakan, dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Katakan bersama-sama, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ku dapat jawabanku, ku dapat jawabanku. Semua cuma katakan, dalam nama Yesus, dalam nama. Katakan dengan iman, ku dapatkan kekuatanku dalam nama Yesus. Ku dapat jawabanku. Terus, Bapak Ibu, ketika saya tidur, pujian ini menyanyi dalam hati saya. Sangat jelas di telinga saya. Saya tidur, saya menunggu waktu sampai jam 2. Saya mau pelayanan jam 6:30 waktu itu. Sampai jam 2 saya belum mengalami mujizat. Tapi pujian ini terus mengalir dalam hati saya. Saya curhat sama Tuhan, kalau Kau izinkan aku harus berangkat, Tuhan, sembuhkan. Bapak Ibu, tepatnya jam 2:30, tiba-tiba badan saya itu langsung enak. Gak ada tangan buat Tuhan Yesus. Ketika pujian ini mengatakan, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus aku ada kekuatan. Ketika itu saya bisa bangkit. Setelah 2 hari saya tidur, saya tidak kemana-mana, saya sakit. Tapi pujian ini nyanyi terus. Dan ketika saya melayani, waktu saya diundang, saya mau WA, suara saya itu benar-benar sembuh dan saya tidak batuk. Dan Tuhan normal, suara saya jadi normal kembali. Karena apa? Dalam nama Yesus. Saya percaya bahwa firman yang hidup itu benar-benar berpengaruh dalam hidup. Firman yang hidup itu siapa? Tuhan Yesus. Firman yang hidup itu mempunyai sesuatu yang kuasa yang besar dalam hidup. Kalau percaya, aku mau Tuhan, dan aku percaya Tuhan akan sembuhkan aku.
Kalau Bapak Ibu mempercayai firman yang hidup, saya percaya bahwa kau akan mengalami ketakutan. Amin. Ya, bangkit, bangun rohmu. Jangan hanya jadi anak Tuhan yang biasa-biasa saja, tapi jadilah anak Tuhan yang berkualitas. Amin. Jadilah anak Tuhan yang bukan hanya menyanyi menyembah saja, tapi itu hanya biasa. Seperti tadi katakan apa? Orang yang kena dia betes. Itu ani memuji Tuhan luar biasa, tapi dalam hatinya luka semuanya. Malam pagi hari ini katakan sama Tuhan, aku tidak mau jadi orang yang sakit. Aku mau jadi orang yang sudah diubahkan. Amin. Oke, next. Saya dikasih waktu sampai jam berapa? Jam 12. Saya kurang berapa jam ini? 15. Ya? 15 jam, makasih. Oke. Saya akan bersingkat. Firman yang hidup itu merupakan suatu sumber kebenaran. Ada pujian engkau, oke Pak? Engkaulah sumber apa? Kekuatan hatiku, tempat bersembunyianku. Katakan, engkau menara. Balik apa ya? Oke. Kau menara dan perisai di hidupku. Bapak Ibu, ketika kita menjadikan Tuhan adalah sumber kebenaran dan keselamatan, ya, firman ini adalah kabar kebenaran, ya, kebenaran yang hidup, yang hakiki, yang tidak pernah bisa dirubah oleh apapun. Firman yang hidup adalah sumber kebenaran dan keselamatan. Dan yang kedua, firman yang hidup adalah berkuasa dalam hidupmu dan aktif selalu. Sekarang jangan pernah padamkan rohmu. Terus aktifkan. Jangan sering anak Tuhan sering apa? Roh Kudusnya di on off. Iya Pak ya? Benar kan? Lek botol di on off. Lek nang gereja wae ujian di on. Lek waktunya di rumah di off dong. Nonton drama Korea. Ya Pak ya? Jujur terus Pak. Masih jujur ya Pak. Jadi itu yang membuat akhirnya ketika kau ditempa masalah, ditempa badai, kau seringkali kecewa, bahkan tinggal kalau Tuhan tidak pelayanan, benar nggak? Tapi kalau kau firman yang hidup itu berkuasa dan aktif selalu hidup, masalah itu enteng. Serius Bapak Ibu, ketika masalah, nggak akan lagi, sudah. Aku punya Tuhan yang besar. Kau akan berkata seperti itu, serius. Bapak Ibu, kalau dulu sering kali sakit hati, ketika firman Tuhan sudah mengubah hidupmu, engkau akan lupa bagaimana caranya sakit hati. Serius. Benar Bapak Ibu. Saya ngalamin proses yang begitu gak enak seperti itu. Tapi ketika kasih Yesus itu benar-benar tinggal dalam hidup saya, kebenaran firman Tuhan tinggal dalam hidup saya, kasih itu merubah cara pandang saya. Ketika saya disakiti, saya tambah mencintai orang itu. Bisa nggak kayak gitu? Halo? Jangan mengasihi orang, mencintai seseorang ketika mereka memberkati engkau, ketika mereka baik. Tapi ketika engkau disakiti orang, katakan, aku lebih menyayangi dia Tuhan. Berarti firman Tuhan yang hidup sudah berubah. Amin? Bisa nggak Bapak Ibu? Saya bilang, ayo. Bisa nggak? Halo? Halo, sebelah sini. Ketika kau disakiti, siapapun temanmu, teman pelayanan, teman pekerjaan, suami istri anak, katakan, aku sangat mengasihi kamu. Ketika kau disakiti, katakan, aku lebih mencintai kamu. Itu anak Tuhan yang luar biasa. Benar Bapak Ibu? Saya alami hal yang gak enak di dalam pelayanan.
Ketika saya sebagai seorang pendeta, saya Tuhan, saya disakiti, dikecewakan sama manusia. Awalnya dari saya memberontak. Tapi saya tanya dengan hamba Tuhan, Pak, kalau kamu seperti itu, berarti tinggalkan saja bahwa pelayananmu itu tidak ada damai sejahtera. Berarti Tuhan tidak ada dalam pelayanan Tuhan, maka kamu harus keluar. Saya ada damai sejahtera ketika saya mengalami hal itu. Tapi ketika saya berlutut, saya taruh lutut saya minta Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Aku enggak Tuhan. Aku pendeta. Aku udah dihargai sama manusia. Tapi firman Tuhan berbicara jelas sama saya. Anakku, kamu tahu aku siapa? Saya jawab, aku tahu Tuhan. Aku Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Apakah ketika aku datang dalam dunia ini aku minta dihargai sama manusia? Tidak Tuhan. Dan apakah ketika aku disakiti aku membenci mereka? Tidak Tuhan. Tuhan berkata sama saya, aku mau kamu lakukan itu dalam hidup. Wah, saya nangis, saya berlutut sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni aku. Jadikan aku menjadi pelaku akan firman Tuhan. Ketika saya bisa mengampuni orang yang menyakiti saya, dan sejahtera yang tinggal dalam hidup saya. Ini serius Bapak Ibu. Saya mengalami hal seperti itu. Dan akhirnya sampai detik ini akhirnya saya katakan, ketika saya dibenci, saya disakiti, saya katakan, saya tambah berdoa buat orang ini. Sampai orang yang menyakiti, ketika orang yang menyakiti saya sakit, saya nangis, saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, sembuhkan orang ini. Saya nangis Bapak Ibu. Saya begitu bangga punya Tuhan yang baik. Tuhan tidak pernah mengajarkan kebencian dalam hidup kita, benar enggak? Tuhan tidak pernah mengajarkan kadang-kadang kita dijahat, balas kejahatan dengan kejahatan, enggak. Tapi balas kejahatan dengan kebaikan dalam hidup. Jangan mengasihi Tuhan atau mengasihi manusia hanya menurut standar kasih yang ada dalam diri kita sendiri. Tapi kasihilah Tuhan menurut standarnya Tuhan, bukan standarnya kita. Kalau kita dapat sesuatu kasih yang besar dari Tuhan itu, saya percaya bahwa kasih Tuhan yang besar itu akan mengubah hidup, yang akan memampukan engkau untuk mengasihi orang yang menyakiti engkau. Setuju kan? Ketika saya mendengarkan kata-kata itu sampai detik ini, saya katakan, Tuhan, aku mau hidup di dalam kebenaran. Mudah enggak Bapak Ibu? Hidupi setiap firman yang ada dalam hidupmu untuk kau bisa menjadi sesuatu yang baru. Katakan apa? Ya. Tinggalkan sakit hati, marah, dendam, uang, sampah itu. Di surga tidak ada orang yang punya sakit hati. Amin. Di surga nggak ada orang yang suka dendam, marah, nggak ada. Di surga ada tempatnya orang yang mengasihi, yang bisa mengampuni. Itu surga yang tempatnya ada di sana. Saya tidak percaya kalau di surga itu banyak orang yang sakit hati, tinggal di sana nggak ada. Ya, neraka ada. Ya, ayo milikilah kasih Tuhan. Pagi hari ini katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau belajar menghidupi setiap firman yang ada. Biar firman yang hidup itu yang akan mengubah hidupku, mengubah cara pandangku. Ketika Bapak Ibu hidup di dalam Tuhan, maka cara pandangmu itu akan berubah. Amin. Gaya hidupmu itu akan berubah. Ketika kau firman yang hidup itu benar-benar tinggal stay dalam hidup, maka segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup itu akan hilang dari sendiri. Katakan amin. Mau jadi anak Tuhan yang luar biasa? Katakan amin. Ya. Saya rindu jemaat di tempat ini akan berakar, bertumbuh dan tumbuh. Amin. Ya. Sampai ini jemaat tempat ini mengalami sesuatu yang baru. Amin. Saya udah Bapak Guru bagi berdiri. Say thank you, Lord. Say thank you, Jesus. Bila
Dalam firman yang hidup. Setiap apapun yang menjadi permasalahan dalam hidupmu, tidak perlu khawatir. Saya katakan, dalam nama Yesus aku percaya Tuhan tolong aku. Ketika kau mengalami jalan serasa buntu, tidak ada jalan keluar, katakan dalam nama Yesus Tuhan memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Amin. Pagi hari ini kau merasa bahwa aku masih sakit hati sama orang ini Tuhan. Pagi hari ini saya mengatakan dalam nama Yesus hidupmu sudah diubahkan Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini sampai ini kita mengalami pemulihan. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu. Aku mau hidupku diubahkan Tuhan. Aku mau hidupku mengalami sesuatu yang baru. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Setiap orang yang mengalami letih lesu dan beban berat, aku katakan di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kekuatan. Setiap yang rindu ingin mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan, saya mengatakan di dalam nama Yesus, open your heart, buka hatimu Tuhan. Tuhan akan menjadikan hidupmu menjadi hidup yang baru. Pagi hari ini, sampai rindu hidupnya mengalami sesuatu yang baru sama Tuhan, katakan itu aku Tuhan. Aku mau hidup mengalami perubahan dalam hidup. Mari katakan saat ini di dalam nama Yesus. Shikinarana masyakanarabara. Katakan dalam nama Yesus. Mudahkan tidak ada anak Tuhan yang tidak memperoleh kemenangan. Tidak ada anak Tuhan yang tidak memperoleh kekuatan. Tinggal dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam firman Tuhan. Katakan pada bagian ini dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, mendapatkan kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima penghormatan daripada Tuhan pada pagi hari ini. Curahkanlah hujan pemulihan di tempat ini Tuhan. Curahkanlah hati yang mengasihi Tuhan di tempat ini Tuhan. Curahkanlah hati yang mau diperbarui di tempat ini Tuhan.
dalam setiap pribadi, lepas pribadi jemaat. Abang berdoa di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi atas hidup. Di dalam nama Yesus, segala sesuatu yang gak bisa kau kerjakan, Allah sanggup kerjakan. Di dalam nama Yesus, katakan pada pagi hari ini, aku sudah diubahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau Tuhan yang baik. Terima kasih buat firman Tuhan yang hidup. Biar firman yang hidup itu terus membakar setiap hati kami. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati Tuhan, katakan bersama kami. Amin. Tuhan